Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor dan Tigor. Wow, kisah dari Nirmala yang ditunggu-tunggu ya. Dan pada kisah Bawor kali ini akan menceritakan tentang ilmu pelet yang dikirimkan oleh seorang dukun dari wilayah Rawabelong. Waduh, Rawabelong Jakarta ya. Jadi teman-teman pasti ada nih ya beberapa yang tinggal di Rawabelong dan sekitaran, dan juga jarak saya ke Rawabelong itu juga nggak begitu jauh ya, rumah saya ke Rawabelong. Ya tempat sering beli bunga lah di sana ya. Rawabelong terkenal sama bunganya. Dan bagaimanakah pelet yang dilancarkan dari Rawabelong ini dan pelet ini dilancarkan dari Rawabelong untuk menyerang kekasihnya Tigor. Kekasih apa bukan ya? Apakah Tigor udah punya kekasih? Wah, pastinya makin penasaran ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya dinyalakan juga, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Ketika pelet dari Rawabelong membuat Tigor patah hati. Kisah Bawor. Halte bus Pulau Gadung tampak sepi. Deborah duduk di bangku halte. Tubuhnya sedikit menggigil. Jaket krem yang ia kenakan tak cukup menahan dingin. Sementara koper besar berwarna merah marun berdiri di sampingnya, ia tampak lelah. Matanya terus melirik ke arah jalan yang sepi, seperti sedang menunggu seseorang. Dari kejauhan, suara langkah terdengar mendekat. Seorang pria bertubuh tegap dengan jaket kulit hitam muncul dari balik gerimis. Deborah, rupanya kau di sini. Dari tadi aku cari ke terminal. Malah duduk sendirian kau di halte. Roland, kau ngapain ke sini? Ngapain lagi? Jemput kau lah. Sudah malam, bahaya kali duduk sendirian. Ayo aku antar. Deborah menggeleng. Tidak usah Roland, aku dijemput Tigor. Mendengar nama itu, Roland langsung berubah raut wajahnya. Tigor? Iya, dia sudah OTW. Hei Deborah, udah malam kali ini, jangan keras kepala. Aku aja yang antar, biar cepat. Dia melangkah lebih dekat dan berusaha mengambil koper Deborah, namun Deborah buru-buru menahan. Roland, jangan. Aku sudah bilang aku dijemput Tigor. Roland menghela nafas kasar. Kau tuh keras kepala kali ya. Aku ini niat baik, Deborah. Dia berusaha menarik koper Deborah, bahkan sempat memegang lengannya agar ikut berdiri, tapi Deborah meronta. Suaranya meninggi. Lepas Roland, aku bisa sendiri. Roland menatapnya tajam, rahangnya mengeras. Aku cuma gak mau kau kenapa-napa. Sudah, ayo ikut aku. Jangan bikin susah. Tapi aku gak mau. Deborah menepis tangannya dengan tegas, nafasnya memburu. Aku bilang, aku mau nunggu Tigor. Oh, jadi kau lebih percaya sama orang itu daripada aku? Bukan soal percaya atau tidak. Aku semua sudah janji Roland. Aku pun tahu Tigor pasti datang. Terdengar suara knalpot bodong yang mendekat. Deborah mendongak. Roland menoleh ke arah cahaya motor itu. Rahangnya kembali mengeras. Tigor. Motor tua berwarna hitam itu berhenti tepat di depan halte. Tigor turun dari motor, melepas helmnya perlahan. Wajahnya tampak dingin. Ia berjalan mendekat dengan langkah lebar dan sorot mata yang tajam. Roland, apaan kau di sini? Aku mau jemput dia. Gak usah, kau pulang aja. Biar Deborah sama aku. Deborah menunduk. Ia masih gemetar. Roland mendengus keras, lalu menatap Tigor dengan tatapan menantang. Deborah sudah bilang kalau dia bakal ikut aku. Kau pulang saja, Gor.
Tigor menatapnya tanpa gentar, suaranya meninggi sedikit. Dia sendiri yang bilang mau ikut aku, bukan kau. Jadi jangan sok ngatur kau. Roland tersenyum miring, lalu ia melangkah maju. Jangan banyak gaya, Gor. Aku sudah bilang, diboras sama aku. Kau pikir siapa kau, ha? Tukang parkir aja sejagoan. Tigor menghela nafas panjang, lalu menatap lurus ke mata Roland. Aku tukang parkir, ya betul. Tapi bukan berarti aku bakal biarkan orang seenaknya maksa perempuan. Udara di antara mereka seketika menegang. Deborah berusaha menengahi, namun keduanya sudah terbakar emosi. Roland lebih dulu mendorong dada Tigor dengan kasar. Jangan ikut campur urusan orang, Tigor. Urusan orang? Kau yang macam-macam lebih dulu. Roland tak tahan lagi, tinjunya melayang. Namun Tigor yang memang sudah lama berlatih taekwondo sejak remaja dengan mudah menepisnya. Tendangan balik cepat dan presisi menghantam perut Roland hingga terhuyung. Masih mau ribut kau? Roland menggeram. Ia mencoba menyerang lagi dengan pukulan ke arah rahang, tapi kali ini Tigor menunduk cepat lalu membalas dengan back kick yang keras dan tepat sasaran. Roland terlempar ke sisi halte, menabrak tiang besi hingga koper Deborah ikut jatuh ke tanah. Roland berusaha bangkit, tapi Tigor kembali menendangnya dan kali ini ke arah bahu. Tendangan terakhir itu membuat Roland jatuh tersungkur mengerang kesakitan. Tigor mendekat, menatap Roland yang kini meringis di tanah. Jangan pernah coba-coba nyentuh dia lagi. Sekali kau ganggu Deborah, aku gak segan-segan bikin kau tidur di rumah sakit. Paham? Roland tidak menjawab, hanya terdiam sambil menatap dengan pandangan penuh dendam. Tigor lalu memungut koper Deborah, menatapnya lembut. Ayo Dip, udah malam, kita pulang. Deborah mengangguk, lalu berjalan mengikuti Tigor menuju motor. Di belakang mereka, Roland hanya duduk di bawah hujan, mengepalkan tangannya kuat-kuat sambil bergumam pelan. Kau pikir ini selesai, Gor? Kita belum selesai. Hujan turun deras tiba-tiba. Tigor menepikan motor tuanya di halte bus dekat apartemen Gading Nias. Nafasnya masih terengah karena angin malam yang dingin menusuk kulit. Maaf ya, Dep, motorku tua begini. Aduh, hujan pula. Kalau aja aku punya mobil, pasti kita gak bakal kehujanan. Deborah tersenyum lembut. Di balik helmnya yang kebesaran, dia melepas helm itu perlahan. Rambutnya sedikit basah dan menempel di pipi. Tigor, gak usah minta maaf. Aku justru senang kau datang tadi. Tigor menunduk, matanya menghindari tatapan Deborah yang jujur itu. Tigor terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang hangat. Meski udara sekitar begitu dingin, ia menatap Deborah lama. Hujan makin deras, udara semakin dingin, tapi entah kenapa di antara mereka berdua suasana justru terasa hangat. Deborah menatap ke arah hujan yang mengguyur jalanan, lalu bersandar di bahu Tigor. Sekitar pukul 11:30 malam, suara hujan yang sejak tadi begitu deras perlahan mereda. Tigor menepuk lututnya, lalu bangkit berdiri. Akhirnya reda juga, Dip. Ayo Dip, kalau kelamaan di sini bisa masuk angin kita. Deborah mengangguk kecil sambil merapikan rambutnya yang masih basah. Ia mengenakan kembali helm pinjaman dari Tigor dan tak lama kemudian keduanya melanjutkan perjalanan menembus jalanan yang kini sepi. Sekitar 15 menit kemudian, mereka pun sampai di deretan kontrakan sederhana di daerah Tanah Merah. Tigor mematikan mesin motornya dan menuntunnya masuk ke halaman kecil. Lampu di depan kontrakan menyala temaram, menambah kesan damai di malam itu. Ini dia, Dep. Aku sudah siapkan kamar kosong buat kau, jadi bisa langsung kau tempati malam ini juga. Tapi aku belum ada uang buat bayar sewa, Gor. Udahlah, gak usah dipikirin dulu itu. Nanti aja kalau udah tenang, baru kita omongin ya. Sekarang yang penting kau istirahat dulu, Dep. Kau kelihatan capek kali itu. Makasih, Tigor.
Nanti kalau sudah gajian, aku ganti uangnya ya. Ah, kecil kali itu, Dep. Lagian kan, aku yang ngajak kau ke Jakarta duluan. Jadi, tanggung jawabku lah jagain kau. Ah, ini kuncinya. Air, listrik, sudah nyala. Kalau ada apa-apa, kontrakanku di sebelah. Tinggal ketok aja ya. Deborah menerima kunci itu dengan senyuman hangat. Sekali lagi makasih ya, Tigor. Ah, udahlah. Istirahat sana. Besok aku antar ke tempat kerja. Deborah mengangguk. Ia masuk perlahan, lalu menutup pintu. Tigor berdiri di depan beberapa saat sebelum masuk ke kontrakannya sendiri. Keesokan paginya, Deborah sudah bersiap dengan kemeja putih dan celana bahan hitam. Tigor menunggu di depan kontrakan sambil menyalakan motor bututnya. Udah siap, Dep? Udah, Gor. Duh, aku deg-degan. Udah lama gak interview kerja. Tigor tertawa kecil. Tenang aja, Dep. Orangnya juga baik-baik. Lagian aku kenal sama anak-anak di sana. Tenang aja, nanti aku bantu ngomong. Makasih ya, Tigor. Perjalanan ke restoran bintang laut tidak begitu jauh. Jalanan Kelapa Gading mulai ramai oleh kendaraan pagi, tapi udara masih terasa sejuk. Begitu tiba, Deborah tertegun melihat bangunan 2 lantai dengan papan nama besar bertuliskan restoran bintang laut. Dari depan, tampak beberapa pegawai sibuk menata meja, sementara Bauer tengah membawa tumpukan piring dari dapur ke rak penyimpanan. Dia melirik ke arah Tigor dan Deborah yang baru datang lalu tersenyum. Widih, pagi banget nih, Bang. Siapa nih, Bang? Nah, ini Deborah, teman aku ya. Mau melamar kerja di sini, War. Kau bantu aku ngomongnya ke dalam. Memang udah bilang ke Pak Hendra? Ya udahlah. Oke, ayo, gue anterin. Di ruang kantor kecil di lantai 2, Pak Hendra sedang menandatangani beberapa berkas. Begitu Bauer mengetuk pintu, pria parubaya itu menoleh dan tersenyum. Ada apa, Bauer? Pak, ini Deborah, temannya Bang Tigor. Pak Hendra menatap Deborah sejenak. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya tajam, seolah menilai seseorang hanya dalam beberapa detik. Kamu kerja di mana sebelumnya, Deborah? Di Surabaya, Pak. Di restoran seafood juga. Saya bagian pelayan sekaligus kasir. Pak Hendra mengangguk dan tampak berpikir sesaat. Oke, langsung mulai kerja besok aja ya. Posisinya di bagian pelayanan dulu. Nanti kalau memang sudah cocok, bisa naik jadi kasir ya. Saya langsung diterima, Pak. Pak Hendra tersenyum. Iya, kita memang sedang butuh orang dan kamu kelihatannya bisa diandalkan. Datang jam 6 pagi besok ya. Seragam nanti dikasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kerja yang baik ya. Restoran ini butuh orang jujur dan yang niat kerja. Setelah keluar dari ruangan, Deborah tak bisa menahan senyum lebarnya. Di bawah tangga, Tigor menunggunya sambil menyeruput kopi di gelas plastik. Gimana, Dep? Aku diterima, Gor. Mulai besok aku kerja. Aduh, selamat ya. Aku ikut senang dengarnya. Ayo, sekarang kita pulang dulu. Jam menunjukkan pukul 15.30 ketika Bauer keluar dari pintu belakang restoran bintang laut. Dia menguap lebar, menepuk-nepuk pipinya sendiri agar tidak terlalu mengantuk setelah seharian berkutat di dapur. Langkahnya menuju ke area parkiran tempat biasanya Tigor menunggu. Namun hari itu motor butut milik Bang Tigor tak tampak di tempat biasa. Ia melongo ke kanan dan kiri, bahkan sempat menanyakan ke tukang parkir lain. Dia adalah Charles, salah satu tukang parkir bintang laut juga. Bang Charles, Bang Tigor mana ya? Oh, tadi udah cabut duluan ya, War. Katanya ada keperluan. Dasar itu orang, bilang aja mau berduaan sama Deborah. Bauer akhirnya memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Butuh sekitar 20 menit hingga akhirnya ia sampai di kontrakan sederhana di gang sempit yang ada di Tanah Merah. Begitu membuka pagar besi kecil, terdengar suara gelak tawa dari dalam kontrakan Tigor. Bauer mengernyit. Rame banget sih. Ia mendapati pemandangan yang membuatnya terdiam sejenak.
Tigor duduk santai di lantai bersila di depan meja kecil, sementara Deborah duduk di seberangnya. Bawor, baru pulang ya? Makan yuk bareng, masih ada nih ayam gorengnya. Tigor menoleh, bibirnya tersenyum sambil mengunyah. Ayo Lawor, makan bareng kita di sini. Gue udah makan siang bang, masih kenyang. Bawor bersandar di dinding, menatap Tigor dan Deborah yang kini tampak asyik berbincang sambil membereskan piring. Dalam hati, dia lantas berkata, syukur deh Bang Tigor bisa nemu kebahagiaannya. Moga aja kali ini gak ada yang ganggu. Sementara itu, di waktu dan tempat yang berbeda, Roland melangkah masuk ke sebuah rumah tua di pinggiran kampung. Bau kemenyan langsung menyergap hidungnya begitu pintu dibuka. Di dalam, lampu remang-remang menyoroti sesosok pria tua berambut putih kusut duduk bersila di atas klasa. Dia adalah Mbak Tejo. Duduklah. Roland duduk di hadapan Mbak Tejo. Ia kemudian mengeluarkan sebuah foto. Saya cuma mau satu, Mbak. Deborah, saya nggak bisa tenang sebelum dia balik ke saya. Mbak Tejo mengangguk pelan, matanya menyipit seperti sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Dia kemudian mengambil segenggam bunga kenanga dan menaburkannya ke atas kendi. Saya serius, Mbak. Saya ingin dia tergila-gila sama saya, biar dia nyari-nyari saya dan menyembah untuk meminta jadi kasih saya. Senyuman licik muncul di bibir Mbak Tejo. Dia meraih 2 helai rambut dari gulungan kain dan meletakkannya di atas foto. Mulut Mbak Tejo komat kamit membaca mantra. Tak butuh waktu lama, 2 rambut itu saling mengikat dengan sendirinya. Sudah selesai. Sudah Mbak, secepat ini. Mbak Tejo terkekeh pelan. Kalau urusan ikat mengikat wanita, Sutejo perkasa ahlinya. Sore itu, di depan restoran bintang laut, Roland duduk di atas motornya sambil menghisap rokok. Sesekali, ia menendang-nendang kerikil di bawah kaki. Aku gak sabar lihat dia ngejar-ngejar aku. Tak lama kemudian, Tigor keluar dari area parkir mengelap keringat di lehernya. Begitu melihat Roland, matanya langsung menyipit. Langkah Tigor berhenti beberapa meter di depan Roland. Kau ngapain di sini, Lan? Nunggu Deborah. Kau pikir aku datang mau jadi tukang parkir, ha? Tigor menatap dengan tatapan tajam, urat-urat di lehernya menegang. Dia itu kerja di sini. Bukan berarti kau bisa seenaknya nongkrong di depan restoran. Pergi sebelum aku bikin kau menyesal. Roland bangkit dari motornya, mendekat 1 langkah dengan wajah menantang. Asap rokok diembuskannya ke arah Tigor. Menyesal? Kau pikir siapa dirimu, Gor? Pacar dia? Hah? Atau pengawal pribadi? Terserah kau mau sebut apa. Yang jelas, aku ingatkan kau sekali lagi, sebelum ku sepak wajah kau itu, mending kau pergi sekarang. Jangan sok jadi jagoan, Gor. Aku juga bisa bikin kau rebah kalau mau. Coba saja 1 langkah lagi kau maju, kau yang rebah duluan, Lan. Ucapan itu seperti pemicu. Roland langsung melayangkan tinjunya, tapi Tigor cepat menghindar. 1 gerakan cepat, lututnya menghantam telak perut Roland hingga pria itu terhuyung. Roland balas menyerang dengan tendangan, tapi Tigor memutar tubuh, membalas dengan sabetan kaki kanan yang menghantam rahang Roland. Boom! Roland terjatuh, darah menetes dari sudut bibirnya. Sebelum pukulan berikutnya dilancarkan, Charles mendekat dengan langkah cepat. Kalian kenapa pula bertumbuk di sini? Charles menatap mereka bergantian, wajahnya merah padam. Dia duluan itu yang mukul aku. Aku gak peduli siapa yang mukul duluan. Sudah bubar, jangan berantem di sini. Roland meludah sebelum meninggalkan Tigor dengan perasaan dongkol. Sementara itu, Tigor berdiri di depan restoran bintang laut, bersandar di motor bututnya seperti biasa. Dia menunggu Deborah, seperti yang ia lakukan setiap kali wanita itu selesai bekerja. Pintu restoran bergeser terbuka. Deborah keluar dengan wajah datar, membawa tas kecil di baunya.
Biasanya ia akan tersenyum menyapa Tigor dengan nada hangat, tetapi kali ini berbeda. Deborah, hmm. Ayo bareng. Gak usah, aku bisa jalan sendiri. Tigor terdiam sejenak, keningnya berkerut. Dip, kau marah sama aku ya? Enggak. Dip, kalau ini tentang kejadian siang tadi sama Roland, aku gak mau ngomongin itu. Setelah mengatakan itu, Deborah berpaling dan pergi meninggalkan Tigor. Tigor mencoba memanggilnya lagi. Deborah. Tapi wanita itu tidak berhenti. Ia terus berjalan kaki menyusuri trotoar. Tigor merasa ada yang janggal. Deborah, yang beberapa hari lalu begitu hangat, kini seperti menjauh sejauh-jauhnya, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Tigor menyalakan motornya dengan lesu. Begitu sampai di kontrakan, ia menendang penjaga motor, lalu duduk di teras tanpa bicara. Rokok di tangannya tak pernah sempat untuk disulut. Tak lama kemudian, Bauer keluar dari dalam kontrakan, masih memakai kaos oblong dan sarung. Wih, Bang Tigor, kenapa tuh bang? Mukanya ditekuk aja. Tigor menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya ke tembok. Deborah, Wur, dia kayaknya lagi marah sama aku, Wur. Dari tadi gak mau lihat muka aku, ngomong juga kayak orang gak kenal, Wur. Bauer menatapnya sebentar, lalu mengangkat bau santai. Ya, paling juga lagi PMS bang. Cewek kan kadang gitu, moodnya bisa jungkir balik. Udah bang, jangan kebanyakan mikir. Wur, aku ini laki-laki normal, Wur. Gimana aku gak mau mikirin dia coba? Bauer terkekeh menepuk bahu Tigor pelan. Udah bang, santai aja. Cewek kalau lagi ngambek itu bukan buat dimengerti, tapi buat dikasih waktu. Besok juga balik manis lagi. Atau mending lu beliin dia coklat. Gimana? Tigor menegos, tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Kau ini kalau ngomong enak kali, Wur. Nanti kalau kau punya pacar, baru kau tahu rasa. Gak usah pacaran juga udah tahu rasanya dijutekin cewek bang. No, si Mega sama Mei ada aja kalau lagi cemburu, padahal mah temen doang. Mei siapa, Wur? Bauer mengangguk. Yang nunggu di bintang laut bang, ada satu hantu Cina namanya Mei Chen, cantik tapi cemburuan parah. Jangan-jangan dia yang bantu kau waktu Pak Hendra kesurupan waktu itu? Bauer tersenyum dan mengangguk. Ya, dia juga yang udah bikin Mega waktu itu kesurupan. Keren kali kau, Wur. Kalau masih ada sisa satu, bagilah, Wur. Emang lu gak takut bang? Ya kalau macam-macam kan ada kau, Wur. Aku cukup minta tolong lah. Saat mereka sedang berbicara, Bauer melihat ada bayangan yang melintas di kontrakan Deborah. Bulu kuduknya seketika berdiri. Waduh, ini mah bukan urusan PMS bang. Tigor yang mendengar gumaman Bauer penasaran seketika. Wur, ngomong apa kau, Wur? Bauer menunjuk kontrakan Deborah. Bisa jadi ada yang ganggu bang, tapi kita juga gak bisa asal nebak. Tenang aja bang, nanti malam gue coba merogoh sukma lagi, pingin lihat ada apa di sekelilingnya Deborah. Tigor menatap Bauer dengan tatapan penuh harap. Oh yakin, Wur? Bisa bantu, Wur? Yang gak janji bang, tapi kalau emang ada pakai cara kotor sama dia, nanti gue bantu bersihin bang. Kalau bisa tolonglah dia, Wur. Aku gak tahan, Wur, lihat Deborah kayak gitu, Wur. Bauer menatap temannya dalam-dalam. Tenang aja bang, malam ini gue bakal cari tahu siapa yang berani main belakang. Ya udah, abang mau beli rokok dulu. Kau mau nitip rokok apa? Apa aja bang, gue mah. Gue belikan rokok Bang Jo aja gimana? Jangan Bang Jo juga dong bang, itu kan rokok sajen. Makanya kalau aku nawari, jawab aja jangan kayak cewek, pakai terserah. Ya udah bang, gue mandi dulu. Tigor yang baru saja pulang dari membeli rokok di warung ujung gang, seketika langkahnya tiba-tiba berhenti. Dari kejauhan, di depan kontrakan Deborah, terlihat sosok yang sangat ia kenal sedang berdiri di depan kontrakan. Namun, yang membuat darahnya mendidih bukan sekedar kehadiran Roland. Di depan mata kepalanya sendiri, Deborah keluar dari kontrakan dengan wajah cerah, lalu memeluk Roland dengan hangat.
Tigor mematung, dadanya bergetar, nafasnya terasa berat. Rokok yang baru saja dibelinya jatuh ke tanah tanpa ia sadari. Waduh, apa yang gue lihat barusan ya? Roland tertawa kecil, lalu dengan santai mengusap punggung Deborah. Dari tempatnya berdiri, Tigor bisa melihat jelas bagaimana senyuman Deborah tampak tulus, bukan seperti orang yang terpaksa. Sekujur tubuh Tigor menegang, rahangnya mengeras, matanya merah menahan emosi. Dia melangkah cepat ke arah mereka. Roland! Roland menoleh dengan senyuman sinis. Kau rupanya, Gor. Tigor berhenti di depan mereka. Ia mengepalkan tangan. Mau apa kau di sini? Gak kelihatan ya? Kan aku cuma mau jemput pacarku. Kata pacar itu seperti petir di kepala Tigor. Ia menatap Deborah, berharap ada bantahan atau sekedar kata tidak. Sejak kapan kalian pacaran? Deborah tidak menjawab. Ia justru semakin mendekat ke arah Roland, seolah mencari perlindungan. Roland terkekeh kecil menatap Tigor dengan tatapan penuh kemenangan. Kamu gak bakal ngerti, Gor. Cinta itu gak bisa dipaksa. Dan Deborah sekarang, dia udah milih aku. Jadi, jangan pernah ganggu kami. Tigor tidak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah maju dan langsung mendorong dada Roland keras-keras hingga pria itu hampir terjatuh. Kau pikir aku bodoh, ha? Aku tahu, pasti ada yang tidak beres. Apa yang sudah kau lakukan ke dia? Kau ini terlalu percaya diri, Gor. Ucapan itu seperti menyiram bensin ke api yang sudah menyala di dada Tigor. Tigor langsung mencengkram ke arah Roland. Mata mereka saling menatap tajam seperti dua binatang buas yang menerkam. Cukup, berhenti. Bang Tigor, berhenti bang. Namun kedua pria itu tak mendengar. Bang Tigor, jangan dulu bang. Wor, dia sudah melakukan sesuatu sama Deborah, Wor. Aku tahu itu, Wor. Dia melayangkan pukulan yang mengenai rahang Roland dengan telak. Bah! Kau pikir bisa seenaknya kau merampas dia, ha? Roland bangkit, menyekat darah dari sudut bibirnya, lalu menendang balik. Tendangan itu mengenai perut Tigor, tapi tak cukup kuat. Dengan cepat Tigor menepis dan membalas dengan pukulan siku ke arah rahang, membuat Roland nyaris ambruk. Aku bakal bikin kau menyesal. Sudah berani dekati Deborah. Roland mengangkat batu dari tanah, berusaha menyerang, tapi Tigor menendangnya hingga terpelanting ke tanah. Tigor melangkah cepat, menarik kerah Roland dan menghantamkan tinjunya bertubi-tubi. Bauer berlari dari kejauhan, berusaha menghentikan. Bang Tigor, udah bang, cukup bang. Namun Tigor seolah tak mendengar. Nafasnya tersengal, tangan kanannya berdarah, tapi ia tak juga berhenti. Roland yang sudah tak berdaya hanya bisa menahan pukulan yang datang tanpa henti. Tigor, berhenti! Ya, itu adalah suara Deborah. Tigor yang sudah terlanjur menghantamkan pukulan terakhir tidak sempat menghentikan tangannya. Tinju kerasnya mendarat tepat di pipi Deborah. Puh! Tubuh Deborah langsung terempas ke belakang, jatuh ke tanah dengan suara keras. Waktu seolah berhenti. Roland menatap dengan mata membelalak. Bauer terpaku di tempat, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dan Tigor terpaku di tempat. Deborah, astaga, dia langsung berlutut, memeluk Deborah yang kini tak sadarkan diri. Aku nggak sengaja, Deb. Aku cuma mau lindungi kamu, Deb. Bauer menepuk pundaknya keras. Bang, bangun bang. Sekarang bukan waktunya nyesel. Ayo bang, kita harus tolong dia bang. Gor, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau marah-marah, Deborah nggak bakal kayak gini. Tigor tak menoleh. Ya, ini semua memang salahku. Tapi kau juga sudah pasti melakukan sesuatu ke Deborah kan? Bauer menengahi, berusaha menenangkan. Bang, udah bang, jangan ribut dulu. Yang penting kita harus selamatin Deborah. Bauer segera memesan taksi online. Hanya dalam beberapa menit, mobil yang mereka pesan sudah tiba. Dengan cepat, mereka bertiga masuk. Bauer duduk di depan, sementara Tigor memangku Deborah di kursi belakang. Roland di sebelahnya dengan nafas tersengal karena marah yang belum reda. Selama perjalanan menuju rumah sakit Gading Medika,
hanya suara hujan dan deru mesin mobil yang terdengar. Roland menatap Deborah dengan raang mengeras, lalu kembali menatap Tigor. Kau memang tidak pantas buat dia, Gor. Hah, kau pikir aku mau, ha? Udah bang, potong Bauer keras. Gak ada gunanya nyalain siapapun sekarang. Kalau Deborah kenapa-napa, kalian berdua sama-sama tanggung jawab. Mobil berhenti tepat di depan IGD. Perawat langsung keluar dengan berangkar membawa Deborah masuk. Tigor mengikuti di belakang. Kalau dia nggak selamat, aku pastikan kau nggak bakal tenang, Gor. Waktu berjalan lambat di ruang tunggu rumah sakit malam itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika perawat keluar dari ruang perawatan. Pasien sudah sadar, kata perawat itu singkat. Tanpa pikir panjang, Tigor langsung berdiri dan berjalan cepat menuju pintu kamar. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, Roland menahan baunya. Kau yakin dia masih mau lihat kau, Gor? Ucap Roland pelan, senyum miring menghiasi wajahnya. Tigor menepis tangannya kemudian masuk. Di dalam, Deborah tampak terbaring lemah dengan infus di tangan, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka dan langsung menatap Tigor dengan sorot dingin. Tak ada lagi kehangatan seperti dulu. Dip, aku nggak sengaja, Dip. Keluar, Gor. Aku muak lihat kau. Tigor terpaku di tempat. Ia berharap Deborah hanya bercanda atau sedang marah sesaat. Kau udah cukup nyakitin aku. Aku gak mau lagi lihat kau. Pergi sebelum aku teriak. Tigor menunduk. Nafasnya sesak. Dia ingin bicara, ingin menjelaskan segalanya, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Di balik pintu, Roland muncul, berdiri dengan gaya santai. Ia melirik Tigor, lalu berkata lirih dengan nada penuh kemenangan. Sudah kubilang kan, dia nggak mau lagi sama kau, Gor. Tigor tak menjawab, ia hanya berjalan melewati Roland tanpa menatap sedikit pun. Roland tersenyum puas, lalu perlahan melangkah masuk ke ruangan, menatap Deborah yang kini kembali menutup mata yang lelah. Sementara di luar, di koridor rumah sakit yang sepi, Tigor bersandar di dinding. Maafin abang, Dep. Abang benar-benar gak bermaksud. Udah dong, Bang, jangan ambil pusing. Ayo, Bang, kita pulang aja. Malam itu, perjalanan pulang dari rumah sakit terasa sunyi. Motor butut milik Tigor melaju pelan di jalanan tanah merah. Sesampainya di depan kontrakan, Tigor mematikan mesin motor. Tanpa sepatah kata pun, ia duduk diam, menatap tanah. Wajahnya kusut, mata sembab. Bauer turut perlahan, lalu duduk di samping Tigor. Bang Tigor. Apa, Bauer? Gak tidur kau? Tidurlah, Bauer. Biar besok gak kesiangan kau. Gue besok libur, Bang. Ada yang mau gue omongin, Bang. Gue rasa ada sesuatu, Bang, sama Deborah, Bang. Iya, aku pun tahu itu, War. Tapi dia kenapa gitu ya? Apa dia jangan-jangan kena pelet ya, War? Bauer berdiri menepuk bau Tigor. Gue juga belum tahu, Bang. Tapi pasti nanti jawabannya ketemu. Udah, Bang, lu istirahat aja. Biar malam ini gue yang jalanin. Aku tunggu di sini aja lah, War. Aku nggak tenang kalau kau merogoh-rogoh sendirian. Merogoh sukmo, Bang, bukan merogoh-rogoh. Nah, itulah, War. Kau hati-hatilah. Kalau memang setannya terlalu kuat, tinggalin aja. Aku lebih khawatir kau kenapa-napa. Tenang aja, Bang, jangan khawatir. Di dalam kontrakan, Bauer duduk bersila di atas sajadah. Tangannya mencengkram leontin yang menggantung di lehernya. Matanya terpejam. Bauer merasakan dirinya melayang, ringan seperti asap, menembus dinding kontrakan dan melesat melintasi langit malam tanah merah. Sukmanya bergerak cepat menuju rumah sakit tempat Deborah dirawat. Ketika sampai di kamar tersebut, Bauer melihat Deborah tampak diselimuti cahaya samar berwarna kehijauan. Tuh kan, bener kan? Ternyata Deborah dapat kiriman ini. Dia melangkah masuk. Sosok itu berbisik di telinga Deborah. Suaranya serak seperti gesekan besi. Kau milikku, hanya milikku.
Bawor mengepalkan tangan, api kecil muncul di ujung jarinya. Ajian umbul geni siap menyala. Siapa yang udah ngirimin lu? Sosok itu menoleh pelan, menampakkan wajah kabur dengan senyum yang bengkok. Kau bukan tandinganku, anak manusia. Bawor hanya menyeringai. Api di kedua tangannya kini membesar. Waduh, ngocol juga lu. Lu bakalan tahu siapa yang udah lu ajak main-main. Benturan energi memenuhi ruangan. Sosok hitam itu melompat ke arah Bawor. Cakarnya mencakar udara, menimbulkan percikan hijau yang menyala. Namun Bawor tetap tenang. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, lalu menangkis dengan tangan kanan yang sudah diselimuti api dari ajian umbul geni. Benturannya menghasilkan letupan kecil seperti bara yang disiram minyak. Cuma segini doang kemampuan lu, ujar Bawor dengan nada mengejek. Senyum tipis terulas di wajahnya. Sosok itu meraung. Tubuhnya melesat kembali, kali ini mencoba menyerang dari belakang, tapi gerakannya terlalu lambat bagi Bawor. Dengan satu gerakan ringan, Bawor membalikan tubuh dan menendang dada sosok itu keras-keras. Tubuh hitam itu terpental menghantam dinding, meninggalkan bekas gosong. Udah gue bilang, jangan macem-macem di wilayah gue. Lu udah ganggu orang baik. Lu yang salah tempat. Sosok hitam itu mengerang, berusaha bangkit, tapi Bawor sudah lebih dulu mengatupkan kedua tangannya. Dari telapak tangannya, cahaya kemasan berpendar terang. Balik lagi ke tempat lu. Jangan pernah berani nyentuh dia lagi. Api itu melesat, menelan sosok hitam itu dalam sekejap. Jeritannya menggema sebentar, lalu lenyap, meninggalkan hawa hangat yang menggantikan dingin sebelumnya. Cahaya kehijauan di sekitaran Deborah perlahan memudar. Nafas gadis itu mulai tenang, wajahnya terlihat damai, seolah baru terbebas dari mimpi buruk yang panjang. Bawor menatapnya sebentar, menghela nafas pelan. Udah beres. Untung bukan demit kelas berat. Kabut di alam sukma bergulung pelan, seperti nafas yang tertahan. Bawor baru saja hendak kembali ke tubuhnya ketika suara tawa berat terdengar dari arah belakang. Bocah macam apa yang berani ikut campur urusan yang bukan dunianya? Bawor menoleh cepat. Dari balik kabut muncul seorang pria tua berkulit legam, mengenakan baju lurik hitam coklat, rambutnya panjang terurai. Siapa lu? Tanya Bawor dengan nada waspada. Pria itu tersenyum samar, matanya menyipit licik. Namaku Sutejo Perkasa, dan orang-orang biasa memanggilku Batejo. Batejo? Jadi lu yang ngirimin makhluk itu? Bawor maju selangkah, hawa panas mulai keluar dari tubuhnya, membentuk riak seperti uap dari bara. Kalau yang lu maksud itu adalah Deborah, dia itu bukan barang untuk diperebutkan. Aku tidak akan berhenti. Sebaiknya kau yang berhenti, atau gadis itu akan menjadi gila. Kabut tiba-tiba menggulung, menyelimuti tubuh Mbak Tejo hingga lenyap. Tawa seraknya masih menggema setelah sosok itu hilang. Bawor menghela nafas pelan dan memejamkan matanya. Saat membuka mata, ia sudah kembali ke raganya. Tigor duduk di kursi plastik dekat jendela. Saat melihat Bawor membuka mata, ia segera membuang puntung rokoknya. Wur, gimana Wur? Tumben kali kau cepat. Bawor mengangguk. Gue belum tahu bang, dia suruhan Ronald apa bukan. Tapi yang jelas, dukun yang ngirim guna-guna ke Deborah itu namanya Mbak Tejo. Manusia laknat itu masih hidup, Wur. Lu kenal ya bang? Wur, hampir semua orang Medan di Jakarta kenal siapa itu Mbak Tejo. Dia itu memang orang Jawa, tapi kebanyakan orang yang make dia ini orang-orang luar Jawa, Wur. Lu tahu rumahnya gak bang? Ya tahu lah. Kita sikat malam ini juga, biar tahu rasa dia. Udah macem-macem dia sama Tigor Sembiring. Aman bang, lu bisa nyekat dia. Selama dia masih kelihatan, ku sikat semua, Wur. Ya udah bang, kalau gitu gas. Tapi ingat, gua ini gak jago berantem bang.
Aman War, selama bentuknya masih kasar, biar aku yang turun tangan. Kau urus saja yang nggak kelihatan ya War. Oke bang, let's go. Jalanan menuju rawa belong basah dan sepi. Hanya sesekali terdengar suara motor lewat dari kejauhan. Bauer dan Tigor melangkah cepat, menembus gang-gang sempit dengan wajah tegang dan langkah yang mantap. Ini dia nih War, rumahnya ini War. Yakin lu bang? Kau ini nggak percaya abangmu ini. Aku ini sudah pernah kesini 2 kali, Bambang Borodewo. Yaudah bang, yang masuk. Tigor melangkah lebih dulu. Ia menendang pintu kayu itu hingga terlepas. Seorang pria tua tampak duduk di atas tikar pandan. Pria tersebut adalah Batejo. Tanpa aba-aba, Tigor menerjang. Kau yang ngirim guna-guna ke Deborah kan? Hah? Pria tersebut menjeringai. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi, anak muda. Paten kali mulut kau. Hah? Kau pikir aku nggak tahu siapa kau? Ha? Tigor mengangkat tangannya, lalu memukul wajah Batejo hingga pria tua itu terjungkal. Batejo tersungkur, tubuhnya gemetar, tapi senyumannya justru semakin lebar. Kalian akan menyesal karena sudah berani mengusikku. Sebentar lagi dia akan datang. Bauer langsung melangkah maju, menatap Batejo dengan wajah yang tegang. Ngomong apa lu Mbah? Dia sudah tahu kau datang dan dia sedang menuju ke sini. Siapa? Siapa dia? Antek-antek kau. Aku nggak takut. Panggil semua antek-antek kau, biar tahu rasa godamnya Tigor. Belum selesai Tigor bicara, angin berembus pelan, membawa aroma bunga kenanga yang tajam menusuk hidung. Semakin lama, aroma itu semakin pekat. Beberapa detik kemudian, suara kerincing terdengar samar, semakin lama semakin jelas. Suara apa itu? Tigor refleks menegakkan tubuhnya. Naluri bertarungnya langsung siaga. Bauer menatap ke ujung jalan yang remang. Dari sana muncul cahaya samar berwarna kekuningan bergerak perlahan. Jantung Bauer berdegup keras. Datang ke sana bang. Jangan nakut-nakutin aku. Aku nggak ada lihat apa-apa War. Dari balik kabut, benar saja, sesosok kereta kencana berwarna hitam keemasan perlahan muncul. Di atas kereta itu duduk seorang wanita berkebaya hitam dengan selendang merah. Wajahnya tampak begitu cantik. Setiap kali kereta bergerak, terdengar gumaman lembut seperti mantra kuno yang tak dimengerti. Batejo yang semula tersungkur kini berusaha bangkit. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak lebar. Nyai Gendis Ayu, hamba meminta maaf karena mengundang Nyai dalam situasi seperti ini. Waduh bang, sial bang, kayaknya bakal panjang ini bang. Tigor yang tidak melihat apa-apa, hanya mencium aroma kenanga yang semakin kuat. Kemudian ia menyaut, kalau panjang pun gas saja lah War. Udah tanggung kita sampai sini. Tak ada jawaban. Bauer tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri seperti patung. Tigor melangkah mendekat, menepuk bahu Bauer. Woi Bauer, Bambang Borodewo. War, kau dengar aku nggak War? Di dunia gaib, sukma Bauer ditarik paksa untuk keluar dari raganya. Kau berani menantangku? Sukmamu kini jadi milikku. Bauer menatap tajam, meski wajahnya masih pucat karena terhisap keluar dari raga. Gue nggak takut sama lu. Lu kira gue bakal tunduk begitu aja Nyai? Nyai Gendis tersenyum samar, matanya berkilat. Kau kuat anak muda, tapi tempat ini bukan milikmu. Kau tidak akan bisa macam-macam. Sementara di dunia nyata, Tigor berlutut di samping tubuh sahabatnya yang kini terduduk di lantai. Nafasnya tersengal. Tigor panik. Ia mengguncang-guncang bau Bauer. War, kau dengar aku nggak War? Aduh, jangan tinggalkan aku War. Tigor terus mengguncang tubuh sahabatnya, tapi tak ada jawaban. Tatapannya beralih pada Batejo. Kalau kau ambil sahabatku, aku bersumpah, aku akan cari kau sampai ke neraka sekalipun. Sementara itu di alam gaib,
kabut pun mulai bergolak. Kabut putih di sekitar mereka mendadak berputar liar seperti tersedot ke tengah pusaran. Bauer melangkah pelan, matanya menyala keemasan, tangan kanannya menggenggam keris pusaka yang tiba-tiba muncul dari cahaya di dadanya. Nyai Gendis tersenyum dingin, lalu menjentikan jarinya. Sejurus kemudian, puluhan kain putih melayang dari udara, menjerat tubuh Bawor seperti ular. Lihatlah anak manusia, di dunia ini tubuhmu hanyalah bayangan, kau tidak akan bisa menang. Bawor terjerat, tubuhnya terangkat ke udara. Siro geni dadi kawula, kamlebeting dada onong jiwa. Api kemasan menyala dari tubuhnya, membakar semua kain putih itu menjadi abu. Nyai Gendis memekik, wajahnya berkerut marah. Kau bisa? Apa kaget? Gini, gue juga punya ilmu, biar sedikit. Bawor mengangkat keris Cakrabuana. Baru kali inilah Nyai Gendis menyadari jika keris di tangan Bawor bukanlah keris biasa. Apa hubunganmu dengan Raden Banyak Cotro? Apa aja boleh, yang jelas kali ini gue gak bakalan biarin lu lolos begitu aja. Ujung keris Cakrabuana bersinar terang membentuk pilar cahaya yang menghantam Nyai Gendis. Cahaya kemasan segera menyelimuti tubuh wanita itu sebelum lenyap seperti tidak pernah ada. Ya gitu doang udah kalah, payah banget lu. Padahal gue mau uji coba kekuatan baru malah. Tapi wes lah, kapan-kapan bisa lagi. Yang penting sekarang gue balik dulu. Di dunia nyata, tubuh Bawor bergetar hebat dan perlahan matanya kini mulai terbuka. Tigor langsung memeluknya erat. Wur, kembali juga kau, Wur. Hampir aja buat jantungku copot kau, Wur. Jangan marah bang, gue aja kaget bang, tiba-tiba ditarik gitu aja. Batejo yang sejak tadi duduk bersila di tengah ruangan yang penuh asap kemenyan tiba-tiba terlonjak, matanya mendelik, nafasnya tersengal. Di dalam pandangan batinnya barusan, dia melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka. Sosok Nyai Gendis junjungan yang ia layani selama puluhan tahun lenyap terbakar api kemasan dari pemuda tak dikenal itu. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Tigor menoleh, ia melangkah cepat, mencengkram kerah baju lusuh si dukun hingga tubuh kurus itu terangkat sedikit dari tanah. Mbah, kau dengar baik-baik. Kalau sampai ku dengar ada orang lagi celaka gara-gara kau, kupatahkan satu-satu tulang kau. Paham kau, Mbak? Batejo nyaris tak bisa bicara, hanya mengangguk cepat. Bawor berdiri di belakang. Tigor menatap tajam si dukun, tapi suaranya tenang. Bawor yang berdiri di belakang Tigor menatap tajam si dukun, lalu bersuara. Gue gak peduli lu mau nyari rezeki dari mana, Mbah, tapi jangan lagi dari ngerusak hidup orang lain. Nanti lu bakal kena tulah. Udah tua, Mbah, bukan ibadah malah banyak tingkah. Setelah itu Tigor melepaskan cengkraman Batejo yang langsung terjatuh ke lantai. Menggigil ketakutan, Batejo terduduk lunglai menatap kosong ke arah pintu. Ketika Bawor dan Tigor sampai di kontrakan, hari sudah pagi. Di depan kontrakan, seorang pria berdiri dengan wajah garang. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam, tangannya bersilang di dada, tatapannya menusuk tajam ke arah Tigor. Di belakangnya, Deborah tampak berdiri canggung di depan pintu kontrakannya, wajahnya tegang. Kau Tigor ya? Kau yang pukul adikku sampai pingsan kemarin, ha? Siapa kau? Aku Rambo. Punya nyawa berapa kau sampai berani mukul Deborah adikku? Bawor yang berdiri di samping Tigor langsung mengerutkan kening. Dia bisa merasakan hawa panas dari tubuh Rambo, aura orang yang jelas-jelas siap berkelahi. Waduh bang, kita bisa ngomong baik-baik dulu ya bang. Tapi Rambo sudah melangkah maju. Jaraknya tinggal sejengkal lagi dari Tigor. Aku gak sengaja. Kemarin aku itu mau pukul si Roland, tapi Deborahnya maju. Jadi kena lah dia. Jadi sekarang kau menyalahkan adikku? Hah? Mana berani aku bang? Iya bang, aku salah bang. Aku minta maaf bang.
Kau pikir minta maaf cukup? Kau pukul adikku, dan sekarang aku balas. Tanpa aba-aba, tinju Rambo melayang. Brak! Pukulan itu keras, tepat menghantam pipi kiri Tigor. Sekali-kali lagi kau macam-macam sama adikku, ku tebas leher kau sampai putus. Ngerti kau? Bang, Rambo melirik ke arah adiknya. Kalau dia macam-macam lagi, kau bilang abang, biar aku pisahkan kepala sama lehernya. Setelah mengatakan itu, Rambo langsung pergi tanpa basa-basi. Tigor duduk di kursi kayu reot di depan kontrakan, pelipisnya robek karena pukulan Rambo. Dari arah samping, pintu kontrakan Deborah terbuka pelan. Suara langkah kecil terdengar mendekat. Tigor menoleh pelan. Deborah berdiri di depan pintu, mengenakan jaket tipis dan membawa kotak P3K. Wajahnya tampak canggung, tapi matanya penuh rasa bersalah. Sini aku bantu obatin. Tigor sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Gak usah repot kali, Dek. Udah diam, potong Deborah cepat lalu duduk di bangku sebelahnya. Tangannya gemetar waktu membersihkan luka di pipi Tigor dengan kapas. Setiap kali kapas itu menyentuh kulit, Tigor meringis. Sakit? Tanya Deborah pelan. Enggak, cuma perih dikit, jawab Tigor. Suaranya berat tapi ada nada bahagianya di dalamnya. Maaf ya kalau Bang Rambo begitu. Itu wajar. Aku pun kalau punya adik pasti sama lah kayak abangmu itu. Jangan kau pikirin lagi ya. Masalah cowok sama cowok memang biasa. Kalau selesainya lewat baku hantam. Deborah menghela nafas panjang kemudian mengangguk. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, Roland baru saja terbangun. Ia begadang semalaman karena menunggu Deborah di rumah sakit. Barulah setelah Rambo datang menunggu Deborah, Roland bisa pulang. Semuanya terlihat baik-baik saja. Roland bangun dan ke kamar mandi untuk cuci muka. Namun betapa terkejutnya Roland ketika dia melihat wajahnya yang kini dipenuhi bisul. Wajahku, kenapa wajahku? Panik, Roland segera meraih jaket dan topi. Ia pergi menemui Mbak Tejo di rumahnya yang kini tanpa pintu. Mbak, ada apa dengan wajahku, Mbak? Gimana nanti kalau aku ketemu Deborah, Mbak? Wajahku begini, Mbak. Mbak Tejo menengos. Itu hanya sebagian kecil dari yang seharusnya kau terima. Bersyukurlah, karena lawanmu kali ini tidak meminta nyawamu. Selesai. Oh, luar biasa kisah Bauer dan Tigor akhirnya. Waduh, ini keren banget ya. Bagaimana akhirnya Bauer nih punya, belum jadi kekasih sih ya, baru deket ya, baru PDKT, tapi ya udah mesra. Tapi di sini baru aja Tigor senang, dunianya berwarna ketika ada seorang yang bernama Deborah nih. Jadi ngingetin saya sama Bis Ungu tuh, Bis Ungu dari Depok ke Ciledug. Teman-teman ada yang nggak sama PO Deborah tuh? Saya masih ingat tuh. Ini udah nggak ada sih sekarang ya. Dulu sering tuh saya naik itu tuh waktu kuliah di Budi Luhur ya. Jadi sama waktu dulu pernah juga kerja di Depok. Jadi nggak asing nih sama Bis Deborah warna ungu ini. Jadi ngingetin saya nih. Bagaimana di sini setelah dekat Tigor dengan Deborah, Roland datang ke Rawabelong. Waduh, ini Pak Mbak Tejo bukan orang Rawabelong ya, dia orang Jawa, tapi bertempat tinggal di Rawabelong. Nah, dikirimin tuh dari Rawabelong pelet ke Deborah. Langsung dia malas ngeliat Tigor, ngeliat Roland udah udah nempel sama Roland. Tapi untungnya ada Bauer ya kan. Selesai sama Bauer, bahkan dukunya dibikin bertekuk lutut setelah Bauer berhasil mengalahkan sosok perewangannya yang sakti. Waduh, keren, pakai banget. Dan ini sesuai nih dengan request teman-teman nih. Ada unsur asmaranya dong. Waduh, nih di episode besok kira-kira Tigor jadian gak nih sama Deborah nih? Kasihan juga sih sama Bauer pastinya. Kan biasanya dia pulang balik dari restoran bareng sama Tigor tuh naik motor bututnya. Sekarang Tigor udah sama Deborah. Wah, jadi makin penasaran bagaimana kelanjutan kisah Bauer di minggu depan. Dan buat Nirmala, keren, pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi kisah Bauer selanjutnya. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar.
Dan juga buat teman-teman yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong tombol hype-nya juga diklik ya. Dan jangan lupa di-share juga link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.